Oke. Bapak kalau gitu kita mulai dulu aja ya. Nanti ada masanya teman-teman boleh bertanya. Jadi ketika tanya jawab silahkan boleh raise hand atau kalau misalkan belum bisa bersuara mungkin lagi rame atau gimana boleh juga langsung di chat aja di kolom chat. Oke, di sini kita ada dua pembicara yang sudah hadir, ada Mbak Safna dan Mas Juna. Mungkin biar lebih jelas kenalan sendiri-sendiri aja kali ya. Bisa dimulai dari Mbak Safna, silahkan. Oh iya, baik Mbak Mila, terima kasih waktunya. Mungkin izin menyapa teman-teman semua. Halo, semangat para pejuang beasiswa LPDP. Perkenalkan, nama saya Safna. Nah, saat ini saya sedang eh, menjalankan studi di semester 3 sama seperti Mbak Mila di Magister Ilmu Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Spesifikasinya yaitu di bidang teknologi hasil ternak. Nah, untuk PK-nya sendiri itu juga bareng sama Mbak Mila di PK 210 dan kemudian eh, saya alhamdulillah one shot ikut pendaftaran gitu. Jadi mungkin bisa sharing pengalaman sama teman-teman semuanya. Kalau asalnya sama seperti Mbak Mila dan teman-teman yaitu dari Wonosobo gitu. Salam, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Mbak Safna di Peternakan UGM ya. Tuh yang mau ke Iya, UGM bisa kontak Mbak Safna. Terus silakan Mas Juna kenalan dulu. Terima kasih Mbak Mila. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Junaidi Muntoib, biasa dipanggil Juna atau Junaidi. Saat ini saya sedang studi magister di IPB, di Prodi Agronomi dan Hortikultura, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Atau kalau sekarang IPB biasa dikenal dengan IPB University, karena memang jurusannya bukan hanya pertanian. Asal sama kayak mereka berdua, Mbak Sapna sama Kamila ya. Cuman kita beda kecamatan aja. Jadi saya dari Wonosobo dan satu angkatan PK juga 210 PK. Asah asik. Sekian Mbak Mila. Oke, Mas Juna dari IPB University di Agrikultura ya. Eh, gimana Iya, sih? agronomi, Oh, agronomi dan hortikultura. hortikultura. Ya. Nah, jadi kita dipertemukan di PK gitu. Mungkin nanti teman-teman yang jadi awardee bakal ikut persiapan keberangkatan, terus bisa ketemu teman-teman satu daerahnya, bisa bikin project bareng kayak gini gitu. Nah, mungkin ini ya, Mbak Safa tadi bilang ternyata one shot gitu ya, Mbak. Masuk LPDP sekali coba udah bisa gitu. Bukan sekali coba ya, sekali daftar ya. Gak cuma coba-coba kan ya, ternyata lolos gitu. Mungkin gimana sih Mbak, ada tips-tipsnya nggak biar sekali lolos tuh? ya. eh, Mungkin kalau dari saya sendiri kan memang persiapan buat daftar beasiswa LPDP kalau dipikir tuh memang sejak S1 bahkan mungkin sejak pertama masuk kuliah S1 gitu ya. Bagaimana caranya saya memperpantas buat nantinya dapat beasiswa LPDP yaitu dengan cara memperpantas diri di bidang akademik yaitu ikut sebagai asisten dosen, kemudian ikut-ikut proyek penelitian, menulis buku dan lainnya. Kemudian selain dari bidang akademik, tentunya juga kita harus memantaskan dari segi non-akademiknya. Karena kan LPDP tentunya nggak hanya menilai dari segi akademis saja. Nah, di non-akademik gimana? Nah, saya mempersiapkannya yaitu ikut dengan kepanitiaan-kepanitiaan di kampus, kemudian organisasi-organisasi, dan juga gabung di eh, organisasi pemuda daerah Wonosobo. Kalau teman-teman tahu itu ada Sobogama. Sobogama kan salah satu proyeknya itu eh, pengabdian ke desa kayak sosialisasi, kemudian sosialisasi beasiswa, sosialisasi Wonosobo mengajar, dan lainnya. Nah, itu mungkin cara memperpantasnya dari jauh-jauh hari, kemudian ketika apply beasiswanya, tentunya saat mengisi form gitu ya teman-teman, itu benar-benar harus harus dipertimbangkan, harus dipikir benar-benar tentang diri kita gitu.
misalnya kelemahan, kelebihan, dan lain-lain benar-benar harus direnungi dan itu pun harus yang otentik dengan diri kita sendiri, jangan asal kayak ikut-ikutan teman yang lain gitu sih. Kemudian ketika ya itu diikutin aja alurnya dari menulis esainya dan lain-lain. Mungkin menulis esai bisa 1 minggu, 2 minggu gitulah paling lama kan. Tapi kan untuk bisa mengisi form itu kan kita butuh waktu yang lama ya teman-teman untuk memperpantas diri kita kayak ya tadi yang ikut aktif di akademisi maupun non akademisi gitu. Kemudian untuk interviewnya ya saya memantapkan diri dengan apa yang saya tulis, saya benar-benar konsisten, kemudian ikut mock up bersama award di LPDP sebelumnya dan juga tentunya minta review sebelum apply esainya kita harus minta feedback ke orang-orang yang sudah lolos. Seperti itu sih Mbak Mila singkatnya. Mungkin nanti kalau ada yang terlewat bisa ditanyakan lagi. Oke, siap. Intinya persiapannya nggak boleh mepet-mepet gitu ya. Iya, dari Oke, jauh hari. siap-siap. Oke, Mas Azizi udah bergabung sekarang. Tadi kita udah kenalan nih, Mas. Monggo, Mas, kenalan dulu, Mas. Oh iya, kenalan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Azizi. Saya asli dari Wonosobo juga. Saya sekarang sedang kuliah di ITB jurusan Teknik Sipil, program magister. Saya lulus LPDP itu jalur prasejahtera, batch 2 2023. Mungkin itu saja. Oke, Mas Azizi. Jadi, Mas Azizi ini masuk LPDP-nya setelah kami bertiga gitu ya. Jadi nggak satu PK kebetulan, tapi ternyata sama-sama dari Wonosobo nih gitu. Jadi kita ajak aja project bareng gitu ya. Oke, Mas Juna, setahu aku Mas Juna kan beda sama Mbak Safna ya. Saya nggak yang one shot gitu. Aku juga nggak one shot sih. Mungkin Mas Juna bisa berbagi nggak nih Mas? Eh, yang kan kita kalau nggak lolos mah biasanya evaluasi gitu ya. Kalau dari Ya. evaluasinya Mas Juna tuh, kenapa ya waktu itu kok nggak masuk gitu? Gimana tuh Mas? Uh, Pertama yang jelas, pertama tadi yang Mbak Sapna bilang siapan ya. Karena segala sesuatu tanpa persiapan ya susah gitu loh. Intinya susah. Mau apapun, entah itu melamar beasiswa atau melamar pekerjaan misalkan CPNS gitu ya. Kalau tanpa persiapan, ya kita kemungkinan besarnya tidak akan lolos. Dan apalagi dulu saya memang udah bekerja ya, jadi udah eh, kerja di salah satu sekolahan swasta gitu ya. Jadi apa istilahnya, eh, saya tidak begitu fokus untuk mempersiapkan pendaftaran LPDP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kesalahan pertama saya yang jelas menyepelekan ya. Jadi kalau bisa pendaftaran seperti ini itu tidak bisa disepelekan gitu. Karena memang saingan kita itu seluruh Indonesia bahkan sampai berapa puluh ribu gitu ya. Terakhir berapa ya? 30.000 kalau tidak salah ya. Nah, semuanya itu pasti juga mereka pun juga menyiapkan amunisi lah intinya. Jadi kalau bisa dan jangan sampai sesekali menyepelekan pendaftaran LPDP tanpa persiapan apapun. Itu sih Mbak Milah, karena memang rata-rata kalau seperti Mbak Safna itu teman-teman saya juga yang lain yang lolos LPDP yang kebanyakan one shot itu memang persiapannya itu memang panjang, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan mereka persiapannya bisa sampai 1 semester, 1 tahun gitu. Jadi mereka benar-benar sudah matang dan pantas saja mereka bisa one shot gitu. Kemudian eh, yang ketiga ya, saya memang awalnya itu memilih jalur reguler. Yang mana kalau di LPDP itu kan banyak jalur ya, ada reguler, afirmasi, targeted, dan lain sebagainya. Dan masing-masing jalur itu memiliki PG yang berbeda-beda, passing grade yang berbeda-beda. Jadi awalnya saya eh, reguler, di mana PG-nya itu sangat tinggi ya.
Udah di 800 atau berapa saya lupa. Dan ketika saya menanyakan ke admin itu memang nilai saya masih jauh di bawah itu. Dan setelah percobaan kedua, nilai saya juga masih mepet di bawah itu. Dan yang ketiga, saya mencoba pindah jalur dari reguler ke afirmasi dan alhamdulillah di situ lolos gitu. Jadi mungkin strategi memilih jalur itu tuh juga bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin itu sih Mbak Mila. Oke, Mas. Persiapan juga ya. Persiapan Ya, tidak menyepelekan dan strategi memilih jalurnya gitu. Oke. Saya juga dulu benar-benar. kurang persiapan sih teman-teman. Jadi yang sekarang belum daftar terus udah ikut webinar tuh keren banget. Persiapannya udah jauh-jauh hari gitu. Oke, kalau Mas Azizi mungkin ya mau tanya ini sih. Mas Azizi sama sebenarnya Mas Juna juga ya. Kan dari swasta gitu. Kalau Mbak Safna kan emang dari UGM ke UGM juga ya. Nah, ada nggak sih Mas, kenapa gitu? Ini tidak berarti meremehkan universitas swasta atau gimana gitu ya. Tapi kan Mas Aziz ini dari universitas swasta, kemudian ke ITB gitu, yang notabene kalau orang-orang bilang ya, ya nggak sih, kalau di ITB ini bannernya ada universitas terbaik, selamat datang putra putri terbaik bangsa gitu. Nah, jadi kenapa menurut Mas tuh apa yang memotivasi Mas buat yakin meskipun aku dari universitas swasta, ya aku ke universitas negeri terbaik pun bisa nih gitu. Mungkin bisa diceritain Mas. Oh ya, mungkin gimana ya? Aku mungkin ini ya, aku pada satu mindset. Jadi semua tuh punya kesempatan yang sama. Entah itu dari swasta atau dari negeri ke negeri atau dari swasta, saya akui juga mungkin ya masih swastanya lingkupnya masih unsik, jadi mungkin belum banyak yang tahu kalau orang luar sih. Jadi mungkin itu ya, semua orang punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita mempersiapkan sebaik mungkin sih. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Oke, tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan lagi-lagi ke persiapan nih. Ya betul Ngomong-ngomong sih. soal persiapan ya, teman-teman semua. Pasti kalau mau wawancara tuh kita ada latihannya dulu gitu kan. Nah, latihan wawancaranya tuh biasanya kita sebut sebagai mock up wawancara LPDP gitu. Mungkin Mas Mbak di sini bisa cerita nggak sih berapa kali dulu latihan mock up-nya, terus mungkin mock up ke siapa aja, apakah ada ke teman-teman terdekat atau ikut-ikut apa gitu. Nah, mungkin dari Mas Azizi sekalian boleh dijawab dulu. Oke, mungkin kalau untuk mock up, kebetulan saya nggak secara pribadi ikut, tapi saya ikut menjadi penonton gitu. Jadi gimana ya? Aku ikut mock up orang lain gitu. Jadi saya catat apa aja pertanyaannya sih, terus gimana cara jawabnya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kurang pede, masih kurang pede, ya sebenarnya jangan gitu sih ya. Kalau yang masih kurang pede bisa juga dengan cuma nonton mock-up gitu. Tapi yang tentunya tetap perlu latihan sih. Mungkin kalau mock up sama teman sendiri atau mungkin yang orang udah dikenal gitu, tentunya yang awardee ya, yang lebih paham tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, terus bagaimana tips trik menjawabnya, mungkin bisa dilihat di mock up atau kalian latihan mock up sama temen yang udah awardee, lebih gampangnya gitu. Mungkin itu aja. Oke, ternyata kalau kita nggak punya temen awardee, nggak dapet link mockup, bisa juga gitu ya latihan lewat cari-cari gitu ya. Oke, ada di Ya, YouTube kayaknya banyak ya. di YouTube banyak. Terus kalau aku saranin sih kalian join ini ya, Discord. Jadi ada Discord untuk terbuka untuk umum gitu. Di sana banyak banget membuka mock up gitu. Jadi mock up nggak harus yang satu jurusan sama kalian mungkin ya. Mungkin umum aja gitu, nggak apa-apa. Ikutin aja sebanyak mungkin. Jadi lebih banyak mungkin nanti masukan-masukan yang bisa jadi ini, bisa jadi insight untuk kalian.
Mungkin itu aja. Oke, Mas Azizi, terima kasih. Kalau dari Mbak Safna gimana, Mbak? Ada mock up gitu nggak? Ya, kalau dari saya sama seperti Mas Azizi tadinya. Jadi saya ikut Discord gitu, terus mendengarkan interviewnya teman-teman. Kan itu lumayan kayak rutin gitu setiap hari. Jadi saya mendengarkan, terus kayak catet hal-hal yang kayak kalau jawabannya udah bagus, oh kayaknya bisa diadopsi. Kemudian kalau misalnya dari kesalahan-kesalahan calon awardee gitu, kita bisa belajar. Kira-kira kita nggak boleh nggak ya? Kita kira-kira kita baiknya nggak jawab seperti ini, seperti yang salah tadi gitu. Bukan salah sih, kayak kurang tepat gitu. Nah, kemudian dari situ saya mencoba untuk merangkum kayak misalnya membuat pertanyaan sendiri nih, kemungkinan pertanyaan apa aja sih yang memang kemungkinan ditanyakan kepada saya gitu. Saya menyiapkan beberapa jawaban. Nah, ketika sudah, nantinya saya meminta teman saya berapa kali ya? Mungkin 3 kali ke teman dekat tapi buat mock up bersama gitu. Jadi nanti tahu kekurangannya kita di mana, yang harus diperbaiki di mana. Nah, gitu sih, Mbak Mila. Oke, ini dua-duanya berarti ya. Iya, Discord dua-duanya. sama praktek langsung. Oke. Kalau Mas Iya. Juna gimana, Mas Juna? Double Iya juga Mbak kah Mila. atau pernah mock Untuk up gitu nggak, Mas? mock up gitu ya. Kalau lewat kayak Discord, kemudian link-link di Telegram dan lain sebagainya itu paling cuman sebagai pendengar aja ya. Karena memang pas pas dulu saya itu kebetulan banyak sekali yang jurusan LN yang ikut-ikut buka kayak gitu. Terus kebetulan saya juga punya temen yang udah over di LPDP, terus saya minta dia mukapin secara personal gitu, secara langsung gitu. Dan di situ emang kayak brainstorming lah intinya. Kayak pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan kenapa-kenapa itu yang memang harus bisa kita jawab. Itu sih. Wah, penting juga ya ternyata. Banyak pertanyaan yang wah gitu. Iya, Nah, kalau aku sendiri kebetulan malah nggak dengerin Discord, tapi banyakan praktek kayaknya. langsung Tanya-tanya sama temen teman gitu. gitu. Iya, sama cari-cari di IG kan kayaknya banyak gitu ya. Hmm, Kadang ada ya ini, benar. oh udahlah, daftar, daftar, daftar. Tapi teman-teman di sini biasanya kalau yang mau daftar kayak gitu harus cepet-cepet karena biasanya terbatas banget ininya. Ya benar banget terbatas. Mm-mm. Dan univ-univ mungkin laksain ya. Mas Azizi di ITB ada ya yang khusus yang daftar LPDP ke ITB gitu ada mukap-mukapnya gitu ya. Ya, ada kebetulan. Jadi untuk yang LPDB juga LPDB ITB buka juga. Nah, mungkin kampus-kampus lain juga kayaknya buka ya. Tinggal kalian aja nyari secara aktif aja. Oke. Kalau di UGM, di IPB gimana nih? Mas Juna dan Mbak Safna, ada nggak tuh? Yang apa Pak Bila? Mockup gitu. Yang kayak kelurahan LPDP IPB-nya tuh ngadain mock up gitu buat calon-calon yang mau ke IPB. Hmm, kalau yang buat calon-calon mungkin kayaknya nggak ada sih Mbak Mila. Kebanyakan mereka kayak eh, gabung ke kayak komunitas-komunitas gitu, misalkan komunitas di daerahnya atau di waktu S1 mungkin kan ada kayak UKM-UKM yang jurusannya emang pengen ngejar beasiswa gitu ya. Maksudnya ada yang misalkan apa ya, kayak UKM-UKM IAS gitulah misalkan. Itu kan kayak punya kelompok-kelompok Scholar Hunter gitu loh. Kalau dari kelurahan sendiri, kelurahan LPDP di IPB mungkin saya belum belum pernah dengar sih, atau saya yang kurang update aja mengenai kelurahan. Karena kebetulan saya nggak join kelurahan, jadi mungkin proker-proker kelurahan biasanya hanya di lingkup internal sama internal yang udah awardee sama eksternal ke masyarakat Bu. Mungkin itu. Oke, tetap ada sih berarti ya, tapi dari UKM lain gitu ya. Iya kayak personal aja. Mereka kan punya kayak Hmm, punya komunitas atau punya jaringan personal gitu. Terus sama-sama ngadain gitu. oke, oke. Nah, bagi yang belum tahu, kelurahan itu jadi di
di LPDP di setiap kampusnya itu ada pengurusnya gitu ya. Anak-anak Word di LPDP kan banyak, lumayan banyak sih ya, banyak. Jadi ada komunitasnya sendiri. Nah, kalau di yang dalam negeri itu disebutnya kelurahan gitu. Biar lebih tradisional, bukan tradisional apa ya? Lebih budayawan kali ya. Pakainya kelurahan gitu. Kalau di UGM ada nggak Mbak Safna di kelurahannya? Kelurahan, eh, aku juga kurang ini ya, kurang tahu infonya. Tapi biasanya dari kayak PK-PK gitu sih malah kebanyakan. PK berapa, PK. Oh iya, tadi ada yang nanya, PK tuh persiapan keberangkatan. Nah, dari komunitas kelompok PK biasanya ngadain kayak mock up ataupun itu, apa, seminar gitulah, webinar. Oh, oke. Kebetulan PK kita juga nggak ada ya kayaknya ya. Di awal-awal aja kayaknya ya, yang di Iya, awal-awal iya, iya. itu. Oh Mm. iya. Oke, oh tadi ada yang nanya PK ya. PK itu persiapan keberangkatan. Jadi kalau sebelum kita masuk UNIF, tuh LPDP ngadain persiapan keberangkatan dulu buat awardee-nya. Jadi kita dibekali banyak ilmu gimana biar survive gitu ya. Survive di kampus, kemudian survive di pasca kampusnya juga gitu. Jadi banyak benefit banget kalau kamu dapat LPDP. Nah, tadi sempat disinggung ya sama Mas Azizi, ternyata kita bisa dengerin Discord yang bukan jurusan kita gitu. Berarti nanti wawancaranya ada macem-macem gitu ya. Bisa ini ya, mungkin kasih gambaran ke teman-teman yang ada di sini, gimana sih wawancara itu gitu, wawancara PDP gimana sih, ada berapa pewawancaranya, berapa menit gitu-gitu. Dari Mbak Safna mungkin. Oh iya, kalau dari aku tuh kebetulan dapetnya durasinya pendek ya teman-teman, jadi baru 15 menit lah, sekitar 15 menit. Kayak jadinya iya kayak takut gitu awalnya, kok cepet banget gitu. Nah, kan kayak deg-degan gitu ya, apa apa udah kayak interviewnya bosen atau gimana gitu, baru 15 menit udah stop gitu. Nah, ternyata untuk durasi wawancara itu tidak sepenuhnya mempengaruhi hasil gitu teman-teman. Nah, untuk siapa yang nge-interview itu kemarin, dulu saya tuh ada tiga. Yang satu dari psikolog, kemudian yang satunya dari ahli di bidang peternakan, yaitu dosen di bidang teknologi hasil ternak. Kemudian satunya lagi kayaknya akademisi tapi nggak yang spesifik di bidang saya gitu. Nah, untuk masing-masing perannya ya tentunya kalau misalnya yang psikolog kebanyakan nanya tentang apa masalah-masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana cara keluarnya dari masalah tersebut, kemudian leadership, pernah nggak kamu jadi pemimpin, terus bagaimana caranya kamu menghandle sebuah tim. Nah, untuk yang ahli atau di kepakaran, itu pertanyaannya spesifik di keahlian saya gitu, di riset-riset, kemudian di kemudian di eh, alasan-alasan kenapa mengambil mau mengambil kuliah di UGM lagi, kenapa ambil mata kuliah ini gitulah intinya kayak gitu. Kemudian yang satunya lagi lebih ke umum ya kayak kontribusi apa yang akan saya berikan gitu teman-teman. Oke, Mbak. Kalau dari Mas Juna bisa digambarin nggak, Mas? Waktu wawancara tuh, apakah kita masuk Zoom tuh udah ada orangnya langsung? Apa kita harus nunggu, terus langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu, atau perlu ngapain dulu tuh waktu wawancara? Sama sih. Jadi kita kayak masuk ke waiting room dulu. Ya biasa ya masuk waiting room biar deg-dugser gitulah. Habis itu saya kebetulan nunggu agak lama ya karena kayaknya saya peserta terakhir. Saya pernah wawancara itu di jam sore kalau nggak salah sampai jam 4 kalau nggak salah itu. Udah sore banget dan cukup lama. Eh, itu siapa lagi Mbak Kamila tadi? Waktu wawancara tuh langsung dikasih pertanyaan gitu, atau kita harus ada instruksi apa gitu, Mas? Enggak sih. Instruksi masalah ini aja, masalah sterili, steris, masalah kesterilan ruangan gitu ya. Jadi kita suruh muter, suruh apakah kita di belakang kita ada orang, di depan kita gitu. Jadi 360 derajat kita harus menunjukkan ke pewawancara bahwa
di ruangan tersebut kita sendiri gitu loh. Dan kebetulan saya juga pintunya terbuka ya, dari kemarin itu pintunya terbuka dan itu menjadi masalah gitu loh. Kok dibuka Mas gitu? Maaf, ini saya sinyalnya agak kurang bagus kalau pintunya ditutup. Kebetulan kamar saya sangat rapat ya, jadi harus dibuka sedikit. Terus masih dibolehkan untungnya gitu loh, masih dibolehkan. Kemudian eh, setelah itu langsung masuk ke wawancara. Pertanyaan-pertanyaan memang nggak langsung yang berat ya, jadi kayak pertanyaannya itu bertahap. Jadi dari pewawancara juga sepertinya sudah ada SOP ataupun apa ya yang menurut saya itu memang pewawancara harus membuat nyaman peserta pendaftar gitu. Saya merasa begitu sih. Jadi di awal itu memang tidak ada tekanan, jadi dari mereka malah ramah-ramah gitu. Paling nanti kalau sudah masuk pertanyaan yang masalah dengan atau berhubungan dengan jurusan kita, itu baru pertanyaan yang berat-berat gitu. Itu Oke, sih, Mbak Mas. Camilla. Jadi bener-bener harus sendiri banget gitu ya waktu Iya, harus wawancara tuh. sendiri. Iya, benar. Oke, kalau dari Mas Azizi mungkin pas wawancara tadi kan ada 3 orang ya, ada dari psikolog, ada dari bidang kita, ada Mm. dari LPDP-nya gitu ya, atau dari yang umum gitu. Nah, paling banyak Mas Azizi dapat pertanyaan dari yang mana tuh? Kalau aku pribadi sih ya, nah, paling banyak tuh dari ini, dari yang apa namanya profesional gitu, maksudnya yang dari bidang-bidangku. Jadi aku lebih banyak ditanya tentang pekerjaan, jadi dibahas di situ-situ aja muter sampai sampai akhir sih sebenarnya. Nah, kalau psikolognya cuma nanya beberapa pertanyaan yang sudah umum biasa gitu. Mungkin itu sih. Oke, malah banyak yang bidang ya, berarti harus bener-bener paham bidangnya dan esainya ya. Ya, betul. Jadi kembali lagi ke esai ya. Jadi kalian harus benar-benar apa namanya berpegang teguh pada esai. Jadi harus sama apa yang kalian tulis di esai harus sama apa yang kalian ucapkan. Soalnya nanti pasti banyak ditanya tentang esai gitu. Oke deh, nah selanjutnya adalah pertanyaan yang paling sangat amat ditunggu-tunggu oleh peserta di sini sepertinya ya. Siap-siap catatannya, pulpen, buku, atau mungkin notes di HP atau di laptop ya. Nih, boleh sharing nggak sih gambaran pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman dapat, entah itu di Discord, di mockup, atau mungkin pas wawancaranya langsung gitu, yang diinget sebanyak-banyaknya, boleh tuh. Mungkin mulai dari Mas Juna. Bentar Mbak Camilla. Mbak Oke. Sauna dulu. Apa ya? Oh, baiklah. Mau mengingat-ingat dulu ya. Oke, Mbak Safna, silakan Mbak Safna. Ya, Bentar. aku juga sambil inget-inget ya. Pokoknya ini dulu, pertama tuh ditanya, kenapa kamu mau masuk UGM lagi gitu lagi. Kan karena memang saya dari S1-nya UGM, kenapa masuk UGM lagi gitu. Terus ditanyain lagi, kenapa ambil ambil jurusan yang sama lagi, kemudian kenapa nggak milih univ lain gitu lah intinya kayak gitu pertanyaannya. Terus itu benar Mbak Bila itu ada yang nanya nih, Oh, Discord tuh oke. apa ya? Nanti mungkin ya Mbak, kakaknya akan dijawab nanti. Kemudian eh itu dari kepakaran sih ditanya sampai persiapan persiapan S2-nya apa saja yang sudah dilakukan, persiapannya, kemudian sampai ditanya detail-detail kayak SKS yang mau diambil tuh berapa sih? SKS-nya berapa? Kemudian apakah sudah menghubungi dosen untuk membicarakan seputar penelitian? Kemudian topik risetnya bagaimana? Terus ditanyain juga skripsi S1 karena kan memang eh, memang kebanyakan pengalaman saya di lab, jadi saya ditanya lagi apa kendala ketika nge-lab, ketika melakukan pekerjaan laboratorium gitulah. Kemudian titik terendah ketika bekerja sebagai, kan dianggapnya peneliti, karena memang saya juga punya pengalaman sebagai asisten peneliti, kemudian ditanya seputar
kerjaan ketika menjadi asisten peneliti. Kemudian ditanya apa lagi ya? Nah, dari kepakaran sih, oh ya, rencana riset ke depan. Rencana ke riset ke depan, terus kelebihannya apa sih? Kayak perbaikannya apa dari riset-riset sebelumnya? Itu dari kepakaran seperti itu. Kemudian dari psikolog seperti yang saya tadi udah spill ya di awal, itu lebih ke bagaimana caranya kamu mengatasi kayak kegagalan-kegagalan, bagaimana cara kamu melewatinya, bagaimana cara survive-nya, kemudian itu. Jadi teman-teman harus hafal apa yang ditulis. Kayak misal kita kan menulis pengalaman organisasi tuh, misalnya jadi wakil, jadi ketua, jadi sekretaris, dan apa-apa. Nah, interviewnya tuh random memilih, kamu pernah ya jadi ketua di ini gitu. Bahkan mungkin kita nggak akan kepikiran hal-hal detail seperti itu gitu loh. Ditanyakan, pas kamu jadi ketua, kamu ngapain aja? Terus gimana caranya kamu kamu memimpin anggota-anggotamu gitu. Kemudian ditanya lagi apa ya? Oh ya, karena kan memang akademis sudah dikulik, kemudian ditanya lagi. Nah, kamu akademis apa pengalaman akademisnya udah banyak nih. Kamu ada nggak kontribusimu di non akademis apa gitu? Aku ingat banget ditanyain seperti itu. Nah, kemudian kan kebetulan dulu tuh yang join Wonosobo Mengajar, terus Wonosobo Gajah Mada, ekspedisi Gajah Mada gitulah. Itu interviewnya lebih tertarik itu sama ya. Jadi dulu tuh aku ada kayak peralihan dari kerja sama lagi daftar beasiswa. Nah, itu kan ada waktu luangnya itu. Nah, kamu dimanfaatkan untuk apa gitu. Intinya sih menurut menurut aku ya, intinya yang diminta LPDP itu kontribusi apa yang sudah dilakukan, kontribusi apa yang sedang dilakukan, dan kontribusi apa yang akan dilakukan gitu. Karena kan LPDP tentunya invest ke kita nggak kecil-kecil ya, banyak sekali dana yang udah dikeluarin. Nah, LPDP juga minta ke kita, tentunya minta kamu mau apa, udah kami kasih, itulah intinya kayak gitu. Intinya bisa meyakinkan di bidang itu aja sih teman-teman. Kemudian apalagi ya? Oh iya, dari pertanyaan umum, pokoknya detail-detail dari apa yang sudah kita tulis gitu. Kayak misalnya saya kan udah punya pengalaman menulis. Nah, nanti ditanya, itu penulisnya siapa aja? Itu iya, itu penulisnya siapa aja? Itu kontribusinya apa aja gitu ditanya. Gitu. Gitu sih. Mungkin nanti bisa disambung lebih detail lagi, Mbak Mila. Oke, Mbak. Terima kasih telah mengulik memori tentang pertanyaan-pertanyaan setahun lebih ini ya. Oke. Mungkin Mas Juna sudah mendapatkan memorinya kembali. Sudah Mbak Kamila. Oke, silahkan. Ya kurang lebih sama kayak Mbak Safna ya. Jadi ada 4 pertanyaan yang yang masih saya ingat lah, yang menurut saya itu lumayan eh, bukan krusial sih, lumayan susah untuk saya jawab lah. Tapi untungnya saya sudah menyiapkan jawabannya jauh-jauh hari gitu loh. Pertama, kenapa memilih IPB? Kenapa memilih universitas yang kamu tuju? Itu juga alasannya harus kuat ya. Eh, Kenapa nggak univ yang lain? Bukankah univ yang lain itu bagus-bagus? Nah, itu biasanya kejebak di situ. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa menguatkan pewawancara bahwa pilihan kita itu tepat gitu loh. Pilihan itu tepat itu bukan hanya dari ranking ranking ini ya, apa namanya? Ranking universitas ya, tapi juga dari segi lain. Kalau alasan kita hanya memilih karena ranking, banyak juga kok univ yang lain yang bagus-bagus gitu loh. Kemudian kita harus juga mengutarakan alasan kita. Mungkin dari segi misalkan di univ tersebut ada salah satu dosen atau profesor yang memiliki research interest dengan apa yang ingin saya teliti, misalkan itu salah satunya. Jadi nggak cuman alasan mainstream ranking universitas yang bagus, misalkan UI, universitas nomor 1 di Indonesia, misalkan, ya semua orang tahu gitu. Tapi kenapa milih situ? Gitu. Kemudian
Yang kedua itu pertanyaan mengenai rencana penelitian. Nah, ini rencana penelitian juga apa yang kita tulis di esai juga saya cantumkan ya. Jadi rencana penelitian ini sebisa mungkin tidak ngambang ya. Maksudnya harus benar-benar eh, baguslah rencana penelitiannya. Nggak hanya rencana penelitian yang bagus sebenarnya. Eh, Mata kuliah apa yang kamu ambil juga itu menentukan dari penelitian-penelitian apa yang kamu lakukan gitu. Misalkan saya penelitian A, kemudian ada mata kuliah PJD yang harus saya ambil untuk mendukung penelitian itu. Nah, itu juga harus diutarakan karena memang di wawancara sebelum-sebelumnya saya kurang kuat di situ. Rencana penelitian itu kayak masih ngambang, kemudian langkah-langkah konkret untuk mendukung penelitian kamu itu apa gitu loh sewaktu kuliah gitu. Kemudian yang ketiga ini cukup susah karena pertanyaan mengenai apakah Anda yakin lulus 2 tahun tepat waktu? Karena apa? LPDP ini kan membiayai hanya dua tahun ya untuk magister, hanya 2 tahun untuk magister. Apakah kamu yakin lulus tepat waktu? Sedangkan kamu S1-nya itu molor gitu. Saya termasuk yang molor eh, 2 semester. Jadi di situ lumayan berat untuk menjelaskan, tapi alhamdulillah saya bisa menjelaskan ke wawancara. Kemudian yang terakhir ini mungkin setelah lulus mau jadi apa. Nah, ini juga yang harus dipikirkan teman-teman sekalian kalau mau lulus itu jadi apa dan kenapa harus pakai beasiswa LPDP gitu. Kalau menurut saya sih jawab aja dengan karena kita lanjut studi S2 ya. Jadi memang biasanya untuk orang-orang yang lanjut studi S2 itu arah karirnya itu ada di akademisi. Kalau tidak jadi dosen ya bisa jadi peneliti atau dan lain sebagainya. Bisa bisa kalian elaborasi lah di situ. Itu aja sih mungkin Mbak Kamila. Oke, digali banget ya dan harus tahu banget kenapa 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 gitu ya Mas ya. Iya, pertanyaan kenapa itu pertanyaan yang paling susah untuk dijawab menurut saya. Ya bener bener bener. Oke, kalau Mas Aziz ini kayaknya paling fresh ya karena baru masuk semester 1 nih kuliahnya. Mungkin memorinya lebih banyak gitu ya. Pertanyaan waktu wawancara tuh apa tuh Mas? Ya, mungkin kalau eh, pertanyaannya apa aja, sebagian besar udah dijawab sama Mas Yuna ya. Kurang lebih sama. Cuma ini untung-untungan juga. Jadi tidak selalu pertanyaannya itu spesifik tentang sesuatu, tentang ditanya tentang penelitian ke depan, tapi banyak juga yang kayak untuk khusus kasus saya pribadi, saya lebih banyak ditanya tentang pekerjaan. Jadi kerja di mana sih? Kerja di mana? Terus di sana sebagai apa? Terus perannya tuh ngapain di sana? Terus dan lain-lain. Pokoknya kalau saya pribadi lebih banyak ke pekerjaan. Paling untuk yang psikolog juga ya pertanyaan-pertanyaan standar lah tentang keluarga, tentang masalah yang dihadapi, titik terendah dan lain. Untuk pertanyaan umum, kalau yang dari pihak LPDP, nah, seperti yang dikatakan Salsa tadi ya, ya, mungkin kenapa harus lanjut S2 gitu, terus kenapa milih LPDP sebagai founding, uh, gitu. Terus yang banyak keluar itu yang tadi dijelaskan Mas Yuna ya, kenapa milih kampus tertentu dan jurusan tertentu gitu. Apakah apalagi yang non linear ya, jadi yang mungkin S1-nya apa terus mengambil S2-nya tidak linear sama jurusan S1-nya, mungkin kalian akan lebih digali tentang kenapa alasan kalian memilih jurusan ini, kenapa tidak jurusan yang linear yang S1, mungkin lebih. Terus saya juga ditanya tentang gap, kenapa baru ambil beasiswa sekarang. Kebetulan saya lulusan tahun S1 2018, jadi aku baru ambil beasiswa 2023 ya. Nah, jadi kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian baru ambil beasiswa itu sekarang atau
Mungkin kalau yang fresh graduate sih bisa ini ya skip kalau itu bisa langsung. Kalau yang yang udah kerja dulu atau ngapain dulu mungkin akan dikulis. Mungkin itu. Oke, dah banyak berarti ya list pertanyaannya teman-teman. Malah Mas Azizi banyak pekerjaannya gitu. Jadi emang wawancara LPDP itu amat sangat beragam. Terserah aja pewawancaranya mau tanya apa ya. Maka Ya, dari itu, betul. perbanyak book up dan dengerin Discord-Discord gitu ya. Buat teman-teman yang nanya di kolom chat, kita juga sambil bantu jawabin di kolom chatnya, jadi bisa dicek ya. Kalau yang belum dijawab, mungkin akan dijawab nanti di belakang-belakang gitu. Oke, mungkin karena tadi masih pertanyaan apa yang diingat gitu ya, coba kita gali lebih mendalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Buat Mas Juna nih, kan Mas Juna juga kayak Mas Azizi ya, rentang S1 sama S2-nya cukup lama gitu. Terus bahkan jurusannya tuh tidak linear dengan pekerjaannya Mas Juna yang sebelumnya gitu. Gimana Mas cara meyakinkan wawancara buat soal ini Mas? Wah, Atau Mas tuh jawab apa sih gitu? eh, ya sama. Saya sama Azizi sama ya. Kita satu angkatan ya, Mas Azizi. Jadi kebetulan saya tidak linear, pekerjaan saya tidak linear dengan jurusan S1 saya. Kemudian bagaimana cara meyakinkan? Ini juga susah Mbak Mila karena di wawancara yang pertama ini tuh juga ditanyakan gitu loh. Tapi di wawancara kedua ini tidak ditanyakan. Benar kata Mas Azizi tadi, untung-untungan kita sebenarnya kalau eh, masalah pewawancara ini mau tanya apa. Bukannya pertanyaannya random ya, tapi pertanyaan pewawancara itu pasti berdasarkan apa yang kita tulis, berdasarkan esai kita, berdasarkan formulir pendaftaran kita. Dan untuk menjawab itu, eh, sebenarnya saya sudah menyiapkan jawaban bahwa eh, untuk membuat mereka yakin, mungkin selama sebelum saya apply beasiswa LPDP ini, apa sih yang sudah saya lakukan untuk mempersiapkan studi lanjut gitu loh. Misalkan jawaban-jawaban yang paling mainstream, misalkan belajar. Masa sih cuman belajar gitu kan jadi pertanyaan. Apa-apa aja yang kamu lakukan, misalkan saya udah sering untuk merefresh eh, materi-materi ataupun ilmu-ilmu sewaktu S1 itu saya mencoba refresh melalui belajar dan juga ikut seminar-seminar atau ikut webinar. Kebetulan memang sebelum masuk S2 itu saya juga cukup mengikuti webinar-webinar mengenai pertanian dan juga webinar-webinar yang diadakan IPB gitu ya. Dan dari webinar itu juga saya mendapatkan salah satu inspirasi atau ilham untuk mengangkat tema yang akan saya tulis ke dalam esai. Yang di situ tema masalah dan juga ada latar belakangnya. Dan itu saya ketemu di webinar-webinar itu. Sehingga eh, ini tuh masalah yang harus mulai bisa diselesaikan gitu loh. Kayak misalkan dulu saya sering ikut webinar-webinar mengenai pertanian organik misalkan, mengenai webinar mengenai pestisida misalkan pasar-pasar pestisida di Indonesia. Nah, itu saya menemukan eh, salah satu permasalahan yang cukup signifikan di situ dan kemudian saya angkat ke dalam esai dan juga saya angkat ke dalam rencana penelitian saya gitu. Jadi itu pertanyaan sudah saya persiapkan sebenarnya, cuman di wawancara kedua nggak muncul Mbak Mila. Jadi ya ya alhamdulillah lah. Oke, oke. Alhamdulillah ya. Berarti kalau seandainya teman-teman di sini ada yang non-linear sama pekerjaannya, tetap ada buktinya nih Mas Juna bisa masuk gitu. Dan belum tentu ditanya juga gitu ya. Jadi kuncinya udah dipersiapin sejak bahkan dari esai ya Mas ya, bukan cuma pas Ya, wawancara. ya Oke, dari benar. esai dan ya kembali lagi ke masalah dan kontribusi kita nantinya gitu ya. Ya benar. Dan juga buat teman-teman yang mau lintas jurusan, misalkan nggak linear gitu, eh, bisa dicoba sebenarnya Mbak Mila. Dulu saya juga sebenarnya mau lintas jurusan ya. Cuman itu nanti akan sangat sulit ketika nanti digembur pertanyaan oleh pewawancara. Tapi kalau kalian teman-teman punya alasan yang sangat kuat, misalkan alasannya untuk mendukung kembali lagi ke pekerjaan Anda misalkan, itu sebenarnya juga sangat
LPDP sangat welcome. Buktinya saya juga punya teman yang dulu pertanian satu angkatan sama saya. eh, karena kerjaannya kaitannya dengan di kantor ya atau kaitannya dengan bisnis gitu ya. Dia ambil MBA di ITB. Dia alhamdulillah masuk tahun ini ya, tahun 2024 gitu. Jadi banyak contoh yang teman-teman yang melintas jurusan itu bisa untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, banyak peluang lah ya, asal bisa Iya. beralasan. Beralasan. Iya. Ya cuma beralasan sih, bener-bener niatnya dibenerin gitu. Biasanya yang tulus-tulus mas sampai tuh jawabannya gitu ya. Sekarang kita yang bertolak belakang banget nih sama Mbak Safna yang lurus-lurus aja. Masih di jurusan yang sama, di univ yang sama, bahkan pekerjaan sebelumnya juga mendukung gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak Mbak, gimana sih jawabnya gitu? Kenapa sama-sama lanjut di UGM gitu? Tadi kan sempat disinggung juga tuh. Terus apa mungkin bedanya S1 sama S2 gitu? Ya, eh, kalau aku sih kenapa lanjut UGM lagi itu ya, karena memang ya belum ada, menurutku belum ada univ yang lebih bagus gitulah kalau di Indonesia di bidangku gitu. Aku ngasih alasan itu aja, kenapa. Terus pertama emang dari ini ya, dari peringkatnya di UGM seperti apa, tapi itu bukan alasan utama, karena alasan lebih utamanya di fakultasku ada profesor di bidang kepakaranku gitu, di mana nantinya profesor tersebut tentunya akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian gitu. Ketika menyelesaikan penelitian dan juga karir saya ke depannya. Nah, akan membantu gitu. Kemudian di sisi profesornya, kampusnya seperti apa, dan juga fasilitas mendukung belajarnya. Karena kan tidak dipungkiri nantinya riset-riset kita juga butuh lab yang memungkinkan gitu ya. Lab yang memadai, semua fasilitasnya ada di, kemudian tuh kebetulan di UGM tuh kan ada lab ASLC. Nah, itu alatnya sangat-sangat lengkap gitu. Aku bilang gitu. Nah, terus tadi apa lagi Mbak Mila? Terus bedanya S1 sama S2 Oh gitu. iya, iya. Kenapa kayak lebih ke ini sih ditanyainnya. Kenapa ngambil lagi S2-nya di bidang peternakan itulah. Intinya kayak gitu. Kemudian aku sih jawabnya karena memang ketika S1 ilmu yang diberikan sama dosen-dosen itu masih sangat dasar gitu. Misalnya di bidang mikrobiologi aja dia masih sangat dasar-dasar persyaratannya kayak misal total bakteri aja. Padahal nantinya di Indonesia itu ketika kita mau memproduksi makanan itu udah nggak berlaku kalau yang dasar-dasar. Nah, kita butuh ilmu yang lebih spesifik dan mendalam gitu. Sehingga keilmuan di S1 harus di-upgrade. Nah, saya juga kan cita-citanya jadi periset atau enggak dosen. Kan nggak mungkin lulusan S1 aja. Jadi aku butuh banget buat lanjut S2 sebagai jembatan lah antara keilmuanku dan karirku di masa depan. Oke. Soalnya aku pernah ditanya waktu itu kayak tapi ini mungkin S1 S2 gitu ya. Kalau aku pertanyaannya dulu dari UGM ke ITB gitu kan. UGM kan katanya alon-alon asal kelakon gitu. Hmm. Tapi kalau di ITB tuh bakalan lebih satset-satset gitu katanya. Terus gimana cara ngadepinnya tuh? Gitu-gitu. Jadi emang pertanyaannya beragam dan sekreatifnya wawancara ya. Kalau Mbak Safra Iya, tadi alasannya lebih ke profesornya berarti ya Mbak ya? iya, Profesornya. profesor yang mendukung riset, kemudian Hmm. fasilitasnya gitu sih. Nah, itu bisa jadi jawaban juga ya mungkin buat eh, teman-teman yang ditanya kenapa mau ke univ itu gitu. Jadi nggak cuma peringkat-peringkat seperti tadi yang udah dibilang ya, tapi oh ada profesornya, Iya, saya udah cari penelitiannya, bahkan mungkin saya udah hubungin profesornya gitu. Dan fasilitas-fasilitasnya mm-mm. juga memadai gitu kan. Oke. Kalau buat Mas Azizi nih, hmm, ada nggak Mas culture shock di ITB? Kayak ini pertanyaan untuk mungkin buat kan kayak tadi aku ditanya ya, gimana tuh nanti adaptasinya gitu. Barangkali teman-teman yang di sini ditanya juga punya gambaran gitu dan mungkin culture shock itu gimana cara ngadepinnya sih Mas Azizi gitu. Kalau ditanya juga nantinya gitu.
Untuk culture shock mungkin untuk kalau lingkungan itu kan nggak begitu ini ya. Misal suhu kalau di Wonosobo kan udah kebiasa dingin ya. Terus di Bandung juga kebetulan dingin juga, jadi nggak kaget-kaget amat. Paling kalau culture shock yang paling kerasa sih karena aku dari swasta ya, langsung ke negeri, apalagi itu IPB gitu kan. Jadi mungkin lebih ke cara pembelajarannya yang wow, cepet banget kalau di sini. Kalau menurut saya ya, mungkin itu sih culture shocknya. Untuk menghadapi mungkin bisa belajar lebih. Nah, jadi kalau misal yang lain cuma belajar sampai jam berapa, kita bisa lebih. Ya, mungkin kembali ke diri masing-masing. Yang jelas harus dihadapi sih. Jangan menyerah. Support system perlu nggak, Mas? Kayak teman-teman gitu ya maksud aku. eh, Support system perlu banget sih. Apalagi kalau kalian yang eh, apa ya ekstrovert gitu ya, mungkin perlu banget support system dan sangat membantu. Jadi perbanyak teman-teman aja mungkin. Kalian bisa cari aja kalau misal sesama yang lagi nyari beasiswa nih gimana sih. Jadi bisa ada teman diskusi gitu. Jadi nggak dipendam sendiri gitu. Jadi penyakit. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau ditanya berarti nanti kalau gimana tuh cara adaptasinya gitu. Berarti mungkin akan belajar lebih banyak gitu ya Mas ya. Belajar lebih dan mencari support system yang sesuai. Oke, karena ternyata kita ngobrol udah 8:42 aja nih. Mas Mbak bisa nggak kasih tips and triknya gitu. Tips and trik buat jawab-jawab, cara jawab pertanyaan gitu. Dari Mas Juna, boleh Mas Juna? Cara jawab pertanyaan yang jelas yang pertama persiapan ya. Jadi kalau bisa persiapan semaksimal mungkin, sedini mungkin, kalian cari-cari informasi ke Telegram, Instagram, YouTube, WhatsApp, Discord, dan lain sebagainya lah. Banyak sumber mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak award di spill ya. Banyak sekali di situ. Dan yang jelas ketika kita sudah merasa punya apa jawaban, itu wawancara pastikan kita tenang dulu. Jangan panik lah. Soalnya kalau sudah panik, atau panik karena lupa biasanya, karena lupa dengan jawaban, itu biasanya bikin ambiar gitu loh. Jadi kalau bisa sih jawaban itu tidak dihafal ya. Jadi jawaban dari wawancara itu memang murni berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang melatar belakang ataupun apa yang ingin kita lakukan gitu. Itu jangan sampai dihafal. Nanti juga kalau dihafal itu resikonya pas lupa susah untuk keluar. Tapi kalau kita sudah apa namanya mengkaitkan jawaban dengan apa yang mau kita lakukan, itu nanti lama-lama wawancara itu bisa keluar sendiri mengalir dengan halus lah. Jadi tidak terkesan menghafal jawaban. Untuk tips menjawab itu sih. Jadi banyakin aja eh, browsing-browsing mengenai pertanyaan-pertanyaan itu dan juga sesuaikan dengan apa yang kita tulis gitu. Karena pertanyaan dari pewawancara itu nggak jauh-jauh dari isai kok, nggak jauh-jauh dari formulir. Mereka nggak mungkin tanya di luar formulir pendaftaran gitu, di luar isai. Dari 2 kali saya wawancara, mereka nggak pernah tanya keluar dari tulisan-tulisan yang sudah saya buat gitu loh. Itu aja sih Mbak Mila. Oke, berarti yang pertama disiapkan, tenang dulu Ya, waktu jawab gitu ya. mm. Sama yang terakhir apa Mas? Kalau bisa Kenapa jangan tiba-tiba menghafal lupa? lah. Oh ya, kalau bisa jangan Kalau menghafal bisa ya, jangan paham. menghafal. Jadi kayak misalkan dapat pertanyaan di YouTube misalkan, terus udah dapat jawabannya. Ya udah jawaban itu kita kaitkan dengan apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan LPDP atau di rencana penelitian atau di pas kuliahnya gitu. Nanti kalau kita sudah menyambungkan ya, maksudnya eh, apa ya intinya?
menghubungkan jawaban itu dengan apa yang kita akan lakukan, nanti dengan sendirinya nanti ketika tiba-tiba ditanya nanti akan keluar dengan sendirinya, dapat dijawab dengan lancar dibandingkan dengan menghafal. Oh, oke, jangan menghafal dan satu lagi ikuti CV sama esai gitu ya Mas ya. Ya, ikuti CV sama essay. Iya, silahkan dicatat ya teman-teman, diingat-ingat. Kalau dari Mas Azizi ada tambahan nggak dari tadi yang disampaikan Mas Juna? Mungkin tambahannya apa ya? Jawab sejujur mungkin sih. Jadi kalau mungkin Benar. kalau udah jujur tuh eh, gimana ya? Mengalir gitu ya. Kalau kalian jangan jangan bohong sebenarnya. Jadi sesuaikan dengan isai. Terus mungkin kalau tips trik umum gitu ya, bisa jawab pakai metode STAR lah atau metode-metode yang lain. Yang penting benar kata Mas Juna, jangan dihafal. Jadi harus di luar kepala. Apa ya? Yang penting inti-intinya aja kalian sudah kuasai gitu. Paling itu sih. Oke, jujur, jangan keluar dari esai. Sama apa lagi Mas? Kenapa memoriku cuma dua ya? Maaf nih. Mungkin boleh pakai metode-metode Oh iya, pakai asal metode-metode. tetap jangan dihafal. Oke, oke, oke. Siap-siap. Mungkin karena tadi Mas Aziz cuma nambahin ya, kalau dapat pertanyaan yang tiba-tiba tidak terduga gitu, kayak aku belum pernah dengar pertanyaan ini gitu. Ada tipsnya nggak Mas? Eh, Jawabnya. Gimana ya? Kalau mungkin kalian boleh melatih diri kalian untuk ngeles gitu ya. Brainstorming. Ya, Brainstorming juga penting itu, betul-betul kan. Jadi eh, pertanyaan tak terduga itu nggak serandom itu sebetulnya. Jadi masih dalam lingkup isai, kembali lagi ke isai. Jadi nggak mungkin serandom, oh mungkin apa sih? Ini nggak mungkin. Jadi untuk tak terduganya pun masih bisa kita duga sebenarnya. Ya, mungkin itu oh ya. ya, izin menambahkan Mbak Kamila. Silakan Mas, silakan. Jadi bagaimana sih mengatasi pertanyaan tidak terduga yang sebenarnya pertanyaan tidak terduga itu bisa kita duga? Itu kalian bisa brainstorming sama teman kalian. Kalian apa kita ya mungkin bisa ngobrol-ngobrol ataupun wawancara mini wawancara sama teman gitu. Teman-teman suruh apa? Teman kita suruh ngelihat CV kita, suruh ngelihat esai kita dan kemudian mereka suruh tanya gitu. Pasti itu ada pertanyaan yang tak terduga yang kok bisa ya ini jadi pertanyaan gitu loh. Nah, sebenarnya perbanyak ngobrol sama temen ataupun apa ya istilahnya. Kalau istilah menilai CV orang itu namanya apa ya, Pak? Review Apa? apa ya istilahnya? Review? Menilai CV orang. Proofread bukan? Iya. Proofread ah. Intinya jangan segan-segan sama orang lain, entah itu kita teman sendiri ataupun our di LPDP untuk proofread apa yang kita tulis gitu loh. Karena jangan sampai kita kepedean, terus kita submit begitu aja isi yang sudah kita buat. Nah, dari situ tuh sebenarnya perlunya koreksi dari teman-teman teman-teman sejawat ataupun teman-teman our di LPDP gitu. Terus sih. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Eh, Mungkin pertanyaan yang tidak terduga itu bisa datang dari sub-sub pertanyaan. Misal kalian apa namanya keahliannya tuh di bidang ini. Jadi paling tentang sub-sub bagian itu apa aja gitu. Jadi mungkin satu kuncinya tuh kalian harus menguasai betul. Kalau kalian udah menguasai apa yang kalian tulis, bisa santai sih. Dan juga jangan sekali-kali menjawab apa yang tidak ditanyakan. Itu nanti Betul, akan menjadi pertanyaan baru. betul, betul. Oke, banyak ya tips ya. Jadi latihan ngeles, lagi-lagi banyakin latihan, berarti Iya, banyakin persiapan. Terus perdalam lagi ilmu kalian gitu ya. Dan tadi nggak usah jawab yang tidak ditanyakan gitu. Misalkan mungkin ceritanya nih lulusan terbaik gitu ya. Terus tiba-tiba nggak ditanya soal itu terus kita membawa-bawa gitu. Oh, kebetulan saya lulusan terbaik gitu gitu tuh.
wah nanti makin-makin panjang gitu mungkin ya. Dan LPDP tuh nggak suka juga kalau orangnya tuh terlalu sombong gitu ya. Mereka nggak butuh tuh orang-orang yang sombong, butuhnya orang-orang yang punya kontribusi. Oke, selanjutnya Mbak Safna, ada nggak Mbak tambahan mungkin tips buat jawab pertanyaan, baik itu terduga dan tidak terduga? Oh iya. Menurut aku sih, kalau pertanyaan terduga, teman-teman jangan terlalu melebar kemana-mana ya jawabannya. Nanti malah intinya nggak tersampaikan. Jadi jawab dulu aja inti. Misal ditanya A, jawab dulu A. Baru nanti ketika masih ada waktu tambahan, kita tambah-tambahin dikit-dikit gitu. Intinya to the point aja jawabnya, jangan terlalu melebar. Karena kan eh, perlu kita ketahui bahwa memang ada durasi. Nanti kalau takutnya kita jawabnya kepanjangan, nanti intinya nggak tersampaikan dan nanti malah udah di-cut sama interviewer buat ke pertanyaan selanjutnya gitu. Gitu aja sih. Sama tadi jangan terlalu over proud gitu ya, jangan terlalu sombong gitu lah. Pengalaman diceritain beberapa teman-teman tuh kayak gagal 2 kali, gagal 3 kali gitu kan, kayak memang karena memang merasa kayak, aduh kan aku kan udah ini nih, aku udah punya prestasi banyak, aku menang banyak perlombaan gitulah, udah merasa pede banget. Nah ternyata ya gagal gitu. Jadi diri sendiri aja, jangan terlalu melebih-lebihkan gitu. Ya, tambahannya jadi diri sendiri, jangan melebihkan dan jangan over proud ya. Nah, karena Mbak Safna juga nambahin nih, jadi ada tambahan pertanyaan ya. Waktu itu Mbak Safna diminta closing statement nggak Mbak waktu diwawancara? Pak, aku tuh kayak random banget. Aku kalau bayangin lagi kayak, aduh, itu freak nggak ya? Aku tuh closing statementnya gini nih. Gimana tuh? Eh, Pokoknya intinya tuh, oh nggak disuruh closing, tapi disuruh tanya. Ada pertanyaan nggak Mbak? Gitu. Terus aku bilang, Ibu, saya bisa nggak dapat beasiswa sampai S3 gitu. Padahal aku posisinya masih apply S2 tuh. Jadi terus ibunya gini, oh kalau itu semangat dulu ya. Kita tunggu hasil S2-nya dulu gitu. Kayak tips dari cuttingku sih gitu. Jadi Oh, kayak kita tuh udah yakin gitu lah. wah mantap. Jadi kalau Hmm, ditanya ada pertanyaan nggak, tanya aja gitu ya Mbak ya? iya tanya aja, mumpung ada kesempatan gitu. Oke, oke. Kalau Mas Azizi sama Mas Juna ditanya nggak tuh closing statement-nya? Sama kayak Mbak Safna. Oh, Jadi kita ditanyanya suruh ada nanya, pertanyaan nggak gitu ya? iya, apakah ada pertanyaan? Tanya aja. Mas jawab apa Mas? Saya tanya random sih sebenarnya kan karena saya penasaran ya. Mohon maaf karena saya penasaran, saya ingin bertanya kriteria apa sih yang eh, LPDP mau? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya, tapi panjangnya saya lupa. Tetap mereka jawab gitu. Jadi kalau berhubungan dengan LPDP ya pasti mereka jawab. Oke Mas Juna. Kalau Mas Azizi ditanya nggak closing statement? Kebetulan kalau aku nggak ditanya juga, Oh, ditanya juga ini apa mau tanya apa gitu. Aku tanyanya juga sama kayak Juna sih, kayak Mas Juna ya. ah, Ya intinya itulah pertanyaan itu. Lupa juga apa ya penjelasan panjang. Ya intinya yang ditanya itu sih. oke. Beda semua ternyata ya. Kalau aku tuh ditanya soalnya. Nggak ding pas wawancara pertama kayaknya nggak ditanya, nggak diminta. Kalau yang kedua baru diminta gitu. Terus closing statementnya, gue agak lupa lagi apa ya. Kayaknya intinya saya tuh mau berkontribusi buat Indonesia. Terus LPDP tuh jalan salah satu bantu loncatan yang memang harus ada gitu biar saya bisa mewujudkan kontribusi itu. Dan terus di akhir aku bilang gini, saya Kamila Muna, saya siap menjadi award di LPDP 2023 gitu. Gitu sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang kadang ditanya closing statement, ada Mantap, yang enggak gitu mantap. ya. Itu kalau ditanya ada pertanyaan enggak, itu bisa diambil pertanyaan tadi ya, jawaban-jawaban mereka. Pertanyaan mereka gitu. Ya, Oke, karena hari semakin malam, deh. Ada yang mau tanya langsung nggak nih? Kalau ada yang mau tanya langsung, monggo. Raise hand. Sambil nunggu yang raise hand, mungkin kita cari di kolom chat yang emang belum terjawab gitu ya. Nih.
Dari Prima Hafiz. Kak, mohon saran jawaban jika pertanyaan kenapa pilih beasiswa LPDP bukan Kemenkes dan lain-lain, karena tidak mungkin dijawab karena di cover lebih besar. Mohon masukannya. Siapa nih yang mau jawab? Mbak Safna? Ya, dulu tuh aku tuh nggak dapet pertanyaan itu, tapi nyiapin jawaban, gitulah. Intinya kayak gitu. Terus kepikirannya kenapa harus LPDP? Kalau dilihat dari yang pertama tentunya dari visi misinya kan sama ya, sama kita pokoknya ingin membangun Indonesia melalui kontribusi gitulah. Intinya kayak gitu. Kemudian eh, tapi tuh kalau kita menjawab jujur nggak apa-apa tahu kalau misal dengan kita mendapatkan beasiswa LPDP nantinya kita bisa fokus belajar karena semua biaya memang sudah tercover dari penelitian, uang semester, uang buku dan lainnya gitu. Itu pun nggak apa-apa karena memang dari ketika kita dapat beasiswa kita jadi udah fokus tinggal fokus belajar nggak perlu mikir harus cari kerja sampingan gitu kan. Gitu sih. Oke, ada tambahan nggak Mas Azizi sama Mas Juna? Mungkin aku setuju sama benar-benar kata eh, Mbak Cina ya. Eh, benar harus jujur, nggak apa-apa untuk jawab karena di cover lebih banyak nggak apa-apa. Tapi harus ada ininya, embel-embel ke belakangnya ini. Seperti kata Mbak Safra. Jadi kalau di cover lebih banyak tuh kita bisa fokus, terus kita nggak. Jadi kalau kita fokus tuh kita bisa selesai cepat waktu, otomatis tepat waktu. Mungkin itu sih sama mungkin bisa kalau kenapa harus LPDP? Kalau aku sih kemarin kebetulan ditanya ya, dan aku jawab yang jujur juga karena di cover semua, terus karena networking juga. Jadi untuk networking LPDP itu menurutku bagus banget, sama alumni juga bagus. Jadi lebih banyak kesempatan untuk kalian mau ngapain sih setelah lulus. Jadi kalian udah ada link-link itu. Oke. Kalau Mas Juna Oh ada iya, tambahan nggak Mas? nambahin lagi Oh, Mbak oke Mila oke bentar boleh Mbak. sedikit. Oh iya. Mangga. Iya, bener kata kata Mas Fajar tadi ya. Eh, jadi kita tuh kalau misal punya networking di LPDP itu kan, misalnya kita besok jadi peneliti nih. Nah, untuk jadi peneliti itu kan untuk menjalankan riset kita nggak mungkin hanya dari satu bidang aja. Misal aku dari peternakan nih, peternakan, sedangkan nantinya kita butuh anak teknik, anak pertanian, anak ekonomi dan lain-lain. Nah, dari LPDB ini nantinya koneksinya itu lebih banyak gitu. Gitu sih, itu bisa menjadi plan jawaban lainnya. Oke Mbak Safra, makasih. Mas Juna ada yang mau nambahin kah? Cukup, Mbak Mila. Cukup. Oke, jadi nggak apa-apa ya jawab jujur aja butuh, memang butuh duit sih. Butuh cover yang besar biar fokus, terus juga networkingnya banyak gitu. Mungkin bisa juga ditambahin ada persiapan keberangkatan gitu ya, yang juga itu bikin memperluas network dan banyak ilmu yang masuk gitu. Nih ada pertanyaan khusus untuk Mbak Safna. Mbak Safna wawancara jam berapa? Pertanyaannya apa aja gitu kan udah ya. Karena tadi Mbak Safna ternyata wawancaranya cuma 15 menit nih. Jam berapa tuh Mbak? Halo Mbak Safna. Iya, mana Wawancaranya maaf. waktu itu jam berapa Mbak? Oh, kalau aku pagi, jam Oh 9 kali ya. pagi. Tapi kan kita harus standby 30 menit atau 1 jam sebelumnya gitu. Oke oke. Nih, Pagi. kan kalau Mas Juna tadi ternyata wawancaranya yang paling akhir ya, yang sore berarti ya Mas Juna ya. Berapa menit tuh Mas Juna wawancaranya? Kalau yang wawancara yang kesempatan percobaan kedua itu cukup lama, bisa sampai 1 jam lebih kalau nggak salah. Cuman kalau yang wawancara kedua karena mungkin sudah ada alokasi khusus ya, jadi 1 jam pas. Oh Kalau yang wow. ya
Kebetulan ini ada yang raise hand. Silahkan Mas Gung P. Gimana ini bacanya? Semoga nggak salah ya, Gung. Mas Gung mau nanya apa nih? Langsung aja boleh open mic dan open cam. Oke, sebelumnya mohon maaf Kak, kalau saya belum bisa open cam dulu, tidak apa-apa. Nggak apa. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke, jadi pertanyaannya tuh hampir sama kayak yang di kolom chat komentar yang Zizi. Pertanyaan saya tuh kayak, ini terkait kontribusi ya. Jadi saya tuh mau nanya kontribusi yang LPDP mau ini, kira-kira bentuk kontribusinya itu seperti apa ya Kak? Dan dalam bentuk apa aja gitu. Itu aja sih Kak, kasih. Oke, Mas Gung. Makasih juga. Tentang kontribusi yang LPDP mau gimana sih? Gimana, Mas Juna? Mas Juna, boleh dijawab? Kontribusi LPDP yang jelas mau kembali ke Indonesia ya, atau mau, kalau misalkan teman-teman mau apply LN, itu ya otomatis kalian harus mau kembali ke Indonesia, dan bentuk kontribusinya itu bebas, eh, apapun gitu loh. Misalkan kasarannya gini, misalkan kalian dari LN terus pulang ke Indonesia, kerja apapun itu sudah merupakan salah satu bentuk kontribusi gitu loh. Tapi yang jelas, sebisa mungkin kontribusinya berhubungan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Misalkan apa yang sudah kalian eh, jalani selama magister S2 ataupun S3. Misalkan kalian jurusan apa, sebisa mungkin kalian bisa mengaplikasikan ilmu kalian itu di bidang kalian. Misalkan kayak tadi ya, S2 itu kan arahnya ke akademisi ya, bisa dosen ataupun peneliti. eh, Ya kalian berkontribusi di bidang itu gitu. Kemudian kalau di tempat lain boleh-boleh aja gitu loh. Yang penting kalian bisa menjelaskan peran kalian itu apa, dan eh, manfaat untuk masyarakat secara luas itu apa gitu. Oke, balik ke Indonesia dan manfaat ke masyarakat yang luas gitu ya, Mas ya. Mas Azizi mau nambahin kontribusinya? Mungkin sama ya kayak Mas Jun. Untuk kontribusi itu yang penting kalian di Indonesia, kembali ke Indonesia untuk yang LLM. Ataupun bisa juga kerja di luar negeri, tapi untuk yang mewakili nama baik Indonesia, misal di WHO atau dan lain-lain, mungkin itu bisa. Eh, Terus eh, setuju juga untuk yang kontribusi yang diminta ya, atau yang LPDP mau itu mungkin yang berdampak ke masyarakat sih intinya. Apapun itu, Oke. lebih baik Intinya, linear, benar linear sama jurusan dan lain-lain. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. oke. Kontribusi ke masyarakat yang kalau bisa linier atau di luar negeri tapi mewakili Indonesia gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung, boleh raise hand ya, silakan. Ini dari Rini Dwi Utami. Izin bertanya, Kak, saya kan mau ambil jalur dengan LOE. Apakah untuk mengantisipasi keterima di kampusnya bisa daftar di beberapa kampus? Dan kalau diterima untuk univ-univ tersebut, gimana, Kak? Mbak Safna mau jawab? Tadi misalnya keterima gitu ya? Jadi dia pengen daftar jalur LOE, jadi dia daftar banyak kampus tuh, Mbak Safna. Terus dia takut Oh, nih kalau ternyata semua kampusnya nerima gitu. Gimana tuh? ya ini aja kalau misalnya udah dapat LOE dari beberapa kampus, nanti ketika ini case-nya ini ya, udah keterima LPDP gitu ya. Setelah itu keterima LPDP gitu. Gimana tuh Atau Mbak gimana Rini? ya? Kayaknya LOE dulu baru ini deh. Baru mau LOE dulu daftar baru. LPDP gitu Kan ya? jalur ROE. Iya, betul, betul, betul. Ya, ini aja diprioritasin ke pilihan pertama gitu sih kalau saya ya. Misalnya pilihan pertama di UGM gitu waktu
ke apply ke LPDP-nya ya udah dapat LOE dari UGM ataupun pilihan keduanya gitu nggak apa-apa Mbak. Itu Oke. kan buat syarat ini doang kan ya, ngelewatin tes satunya itu. Apa Iya betul betul. tes bakat apa Mil yang Tes kedua bakat tuh? skolastik Oh iya TBS, ya TBS sama TBS. biasanya buat nguatin kalau interview kalau memang eh, mungkin ditanyain persiapan S2-nya apa gitu. Mungkin udah ya saya sudah dapat nih dia udah diterima di kampus. Misal diterima di kampus UGM. Nah, saya tinggal mendapatkan beasiswanya. Bisa menjadi poin plus juga. Oke, dia nggak apa-apa ya kalau udah keterima di banyak univ gitu. Banyak kok teman-teman saya juga yang daftar, Mm-mm. apalagi yang mau jalur yang luar negeri gitu ya, kayak daftar di Harvard gitu misalkan, daftar di Oxford, di Stanford, kayak mau di Ayunda dulu kan pernah viral tuh kalau ada yang tahu. Dia kan juga keterima di mana ya? Harvard sama Stanford gitu kayaknya ya. Terus dia galau mau milih yang mana gitu. Ternyata ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Yang penting nanti kita nggak usah bayar uang univnya aja, itu udah auto nggak masuk gitu, jadi Mm-mm. aman. Kalau yang dibawa ke Betul. LPDP, pilih satu aja yang emang mau kamu masukin. Kan. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Elsa Aprilia. Halo Kak, bagi tips bagaimana perkenalan yang baik saat akan memulai wawancara. Ya, silakan Mas Azizi yang paling fresh wawancaranya. Gimana ya perasaan? Soalnya belum nggak semua, jadi nggak semua diminta perkenalan sih. Intinya tuh yang singkat, singkat aja, terus nggak melebar-melebar kemana-mana. Jadi itu aja sih, biar bisa langsung. Jadi perkenalan tuh kayak cuma intro doang. Biar bisa langsung masuk ke pertanyaan inti, mungkin bisa singkat aja. Kalau untuk Oke, tips triknya tuh banyak sih sebenarnya di YouTube atau dan lain-lain. Mungkin bisa di. oke deh. Jadi singkat aja ya, jangan lebar-lebar. Karena tuh bisa-bisa pewawancara udah capek gitu ya dengerinnya. Bisa aja malah di-cut di tengah-tengah gitu. Mungkin apa aja sih Mas yang harus ada waktu perkenalan itu? Misalkan nih, apakah nggak perlu nyebut nama? Padahal kenalan ya. Iya, apa aja Kalau tuh? kalau nama sih udah jelas ya. Ini apa ya? Nama terus kampus apa namanya? Kampus asal, terus eh, jurusan, terus kampus yang dituju, opsinya apa aja mungkin bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Terus kegiatan sekarang, jadi kalau misal yang sudah bekerja, mungkin bisa sekarang di mana sih? Kalau yang belum sekarang lagi ngapain? Mungkin itu aja sih kayaknya. Jangan merembet kemana-mana. Oke, itu ya. Dicatat tuh yang penting-penting. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Apalagi ceritain, ya saya akan mengambil topik ini, terus dijelasin gitu topiknya. Karena nanti paling ditanya ya, jadi nggak usah. Nggak usah banyak-banyak. Oke, ada pertanyaan juga dari, aduh sebentar, ini dia. Izin bertanya Kak, apakah kontribusi yang kita lakukan harus pada jenis non-profit organization atau mungkin bisa dengan pengalaman join organisasi saat menjadi mahasiswa? Ini pertanyaan dari si Zizi, silakan Mas Juna boleh dijawab. Halo Mas Juna, Ya, Mbak Mila. gimana tuh Mas? Kontribusinya itu harus non-profit organization atau boleh juga dari pengalaman join organisasi saat mahasiswa? Kalau kalian fresh graduate, ya mau nggak mau pengalaman organisasi ya kalau fresh graduate. Tapi kalau yang non fresh graduate, ya di kerjaan kalian gitu. Tadi pertanyaan mengenai non profit atau yang sejenisnya gitu ya. Nggak masalah, semua semua kontribusi apa yang kita lakukan itu dimanapun, apapun itu nggak apa-apa disampaikan aja gitu loh. Yang jelas kontribusi kita itu nggak hanya ke salah satu kelompok ataupun apa ya namanya
intinya berdampak ke masyarakat luas lah gitu. Kayak misalkan organisasi non-profit itu kan bagus ya, kontribusinya bagus, apalagi Mm-mm. dia non-profit ya. Jadi itu salah satu kontribusi yang bagus sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk jawab. Ada yang mau bantu jawab, teman-teman? Mungkin enggak sih ya. Kalau gimana ya? Mungkin untuk organisasi non-profit lebih bagus. Terus kalau profit pun, profit organization juga nggak apa-apa sih. Yang penting di Indonesia dan Oh iya. kalau bisa berdampak ke masyarakat. Gitu. Kalau jadi panitia apa gitu mungkin bisa juga sih. Nggak apa-apa dimasukin aja. Itu juga termasuk kontribusi kok. Oke deh, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang muncul di kolom chat. Adakah yang mau ditanyakan kembali? Bukan kembali ya, ditanyakan hal lain. Menanyakan hal lain. Oke, sepertinya belum ada ya. Nah, sebelum ditutup ya, dan sebelum... Oh, masih ada ternyata. Dari Rini Dwi Utami, saya izin bertanya lagi. Saya masih S1, disambi dengan kerja juga dan ngajar pramuka juga. Mantap, Kak. Semangat. Apakah juga untuk organisasi atau lomba harus diisi juga atau saya usahakan? Soalnya waktunya terbatas. Oh, ini konteksnya waktu wawancara atau eh, ini nih, atau di kalau di administrasi, oh, waktu di esai. Oh, bukan waktunya yang terbatas deh, tapi jumlah ini kali ya, jumlah katanya yang terbatas gitu ya. Oke, oke. Silahkan mungkin Mbak Safna, gimana Mbak? Sebenarnya kan kalau misal kayak ngisi pengalaman organisasi gitu ya, Iya, di esainya harus ada nggak tuh Mbak? yang pasti ada nggak sih Mbak? Biasanya Mbak Rini tadi sih kan sebelum-sebelumnya sebelum jadi apa guru dan guru pramuka tadi ya, itu biasanya ada nggak sih pengalaman-pengalaman organisasi gitu, misalnya ikut Karang Taruna Desa gitu pun nggak apa-apa tahu ditulis buat Mm-mm. pengalaman organisasinya gitu. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa, nanti kan penilaiannya nggak hanya dari satu itu ya, nggak hanya dari satu kayak pengalaman organisasi apa, tapi kan ada dari pengalaman kerja dan lain-lain. Oke. Itu Mbak Jadi, Rini. oke. Kayaknya Mas Azizi mau nambahin deh dari tadi unmute Nggak, unmute. mungkin mungkin menambahin dikit ya. Kalau untuk pengalaman organisasi, terus lomba dan lain-lain, sebetulnya nggak harus nggak perlu ditulis di esai ya, karena udah ada slot tersendiri untuk mengisi itu. Jadi di esai mungkin nggak usah ditulis nama. Ya. Oh, masuk Mbak Rini di ISAI. Kalau di ISAI lebih Iya. ke ini aja. Kalau di ISAI mah lebih ke eh, kontribusi ke depan permasalahan Indonesia saat ini gitu. Kalau pengalaman organisasi dan lainnya di kolom aja Mbak. Itu udah ada, tinggal nulis gitu lah. Tinggal nginput aja. Oke, oke. Paling Kalau di kalau di ISAI esai nggak perlu. nggak perlu yang detail gitu ya. Nggak Tapi perlu. kalau mau di mention boleh sih di bagian perkenalan kayak saya ikut berbagai organisasi, lomba gitu-gitu. Oke. Nah, sebelum kakak-kakak di sini waduh, memberikan closing statement atau pesan-pesannya, kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Silahkan on cam-nya. Kita akan take foto. Oke, masih ditunggu nih yang belum nih. Kak Hendrik, Kak Zizi, Kak Yosef, Kak Anugrah, Kak Aisyah, Kak Zidan, Kak Kaila, Kak Elsa, Kak Gung, Kak Putri, Kak Jamiatul Hasanah. Bisa dibuka kameranya. Oke, masih ada yang mau membuka kamera? Kalau belum, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.
Oke, boleh posenya yang lebih gimana gitu. Yang mau aja. Oke, bisa dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih dan tadi juga udah ada banyak yang nanya nih, mungkin boleh closing statement-nya kakak-kakak dari Kak Azizi. Oke, oke, oke. Closing statement apa nih? Mungkin Boleh intinya gini aja apapun ya, sih, penutup. apapun ya. Iya, Mungkin intinya untuk melewati tahap ini, intinya kalian harus tenang, jadi diri sendiri dan jujur. Mungkin itu aja. Kalau closing statement apa ya? oke, siap Mas. Selanjutnya Mas Juna, monggo. Closing statement dari saya, jadilah orang yang jujur. Itu aja, Mbak. Siap. Yuk, Mbak Safna. Eh, Closing statement dari aku, mungkin teman-teman kalau untuk menyiapkan semua dokumen gitu ya, kita perlu waktu yang singkat, kayak seminggu 2 minggu cukup. Tapi untuk memperpantas mendapatkan beasiswa ini, tentunya kita butuh waktu yang lama, butuh persiapan yang lama gitu. Jadi maksimalkan waktunya, maksimalkan kesempatannya gitu. Semangat dan jangan lupa jadi diri sendiri. Semangat semuanya. Oke, karena Dari Kak sudah Mila closing dong. statement. Waduh, Iya dong, iya dong. apa ini? Closing statementnya ya yakin aja sih. Kalau kata guru aku, misal kita ditanya tuh mau jadi apa, mau jadi ini Pak, tapi kok kayaknya susah ya, gini 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 aja. Terus ditanya, yakin nggak? Ditanya lagi sampai yakin nggak? Yakin gitu. Oh kalau yakin ya pasti insya Allah bisa lah gitu. Jadi yakinkan diri dulu sebelum meyakinkan yang lain. Gitu aja deh. Nah Perkataan karena udah adalah closing doa ya. statement. Betul. Barangkali ada malaikat lewat ya, terus mengiyakan. Oke, karena udah closing statement-nya, kita closing beneran aja. Terima kasih banyak kepada Mbak Safna, Mas Juna, dan Mas Azizi yang sudah berbagi pengalamannya ke teman-teman yang ada di sini. Makasih juga teman-teman peserta yang udah interaktif nanya, dan semoga acara ini benar-benar bermanfaat gitu ya. Dan bagi calon-calon awardee, semoga nggak jadi calon lagi, jadi awardee beneran. Buat mau S3, mau S2, semoga dilancarkan juga, dan kalaupun belum ke arah sana, mungkin pekerjaannya dilancarkan dan rezekinya banyak tuh. Amin. Nah, saya juga mohon maaf ya jika sebagai moderator dalam acara ini masih banyak kekurangannya. Kemudian tadi juga sempat mungkin agak ini ya, ada trouble di share screen dan lain sebagainya. Mulainya lebih lama itu nggak apa-apa ya, menjadi pelajaran. Mohon dimaafkan dan terima kasih banyak sekali lagi karena tadi lupa dibuka dengan berdoa. Mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, tiada kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama.